Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Is Channel dan Ismut Vito Medical Channel yang berbahagia? Alhamdulillah kita masih berjumpa pada hari ini. Teman-teman yang baik, hari ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman berkenaan dengan adanya pertanyaan kepada saya. Pertanyaan itu adalah, apakah obat bahan alam itu aman digunakan untuk jangka panjang? Nah, teman-teman yang baik, mengapa pertanyaan ini sampai datang kepada kita semua? Karena ada beberapa penyakit yang memang membutuhkan waktu untuk kesembuhan. Waktunya mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, sehingga ada teman-teman yang mencemaskan ya kondisi ini. Kalau saya pakai obat bahan alam, kira-kira aman nggak ya untuk jangka panjang? Walaupun tidak semua penyakit memerlukan pengobatan dalam jangka panjang. Nah, untuk itu teman-teman yang baik sekalian, Anda bisa menyimak obrolan saya dengan Dr. Ipa ya dari Apotek Hidup Production berkenaan dengan hal ini. Yang mudah-mudahan video ringkas ini, penjelasan ringkas ini berkenan di hati Anda, sesuai juga dengan kebutuhan Anda semua. Oke, kita simak ya videonya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum dokter, saya mau tanya, apakah obat herbal dapat dikonsumsi jangka panjang tanpa ada efek samping? Nah ini Bu, banyak sekali. Jangka panjang. Kalau nggak salah ya Bu Dokter nih, kalau saya salah juga mohon dikoreksi Bu Dokter. Biasanya yang membutuhkan pengobatan jangka panjang itu penyakit-penyakit yang degeneratif, katakanlah ya. Ini siapa tadi yang bertanya? Fadila ya, Fadila tentang obat jangka panjang. Jadi kalau kita bicara dengan pengobatan jangka panjang, pikiran kita tertuju kepada penyakit degeneratif. Jadi betul, yang berkaitan erat dengan proses metabolisme ya Bu, betul, ya. Betul. Semisal adanya darah tinggi, semisal adanya diabetes ya, dan beberapa penyakit lainnya. Betul. Dan ada orang yang bilang, saya sakit ini, apa harus makan obat seumur hidup? Enggak juga. Tapi kebanyakan Bu, penyakit degeneratif dengan herbal sembuh, jadi tidak perlu pengobatan jangka panjang. Ya betul. Jadi begini, bukan jangka panjang, tetapi ada jangka waktu tertentu yang perlu kita patuhi. Ya. Misalkan ya, Mbak Fadila Hairunisa, misalnya 3 bulan untuk memperbaiki katakanlah pankreas misalnya, atau liver, atau pembuluh darah kita ya. Jadi tidak jangka panjangnya, bukan jangka panjang, bukan tidak begitu maksudnya, tetapi ada jangka waktu di mana kita wajib mematuhi aturan pakainya. Nah, kemudian efek samping, Bu Dokter, efek samping itu orang sering loh ngomong. Kadang-kadang saya suka agak bertanya, efek samping itu yang dimaksud apa sama ya dengan efek samping yang saya pahami? Nah, kalau kita nggak salah ya Bu Dokter, dalam sekolah kita dulu, efek samping itu timbulnya pada dosis terapi ya. Iya. Nah, jadi teman-teman semua baik yang bertanya maupun tidak, untuk kita pahami bersama, efek samping itu adalah sesuatu reaksi yang tidak kita kehendaki yang muncul, tapi dalam koridor dosis terapi ya. Dalam pengobatan. Bukan karena kelebihan dosis atau bukan overdosis, bukan keracunan. Banyak contoh yang paling gampang, yang paling sering atau yang paling mudah untuk diingat tentang efek samping, misalnya kalau kita flu ya, makan obat flu kok ngantuk. Nah, apa itu termasuk efek samping karena dalam dosis yang sesuai. Tapi kalau orang minum obat sampai overdosis sampai meninggal, keracunan overdosis, jadi beda ya. Nah, mudah-mudahan mulai hari ini ke depan kita punya pemahaman yang sama tentang efek samping, begitu ya Bu Dokter ya. Jadi nggak ada yang salah paham lagi, mana yang disebut dengan efek samping, mana yang efek keracunan. Jadi sebenarnya kalau obat herbal yang saya jumpai di lapangan sih Bu, saya jarang sekali mendapat laporan, saya minum herbal kok jadi bikin isolasi enggak? Alhamdulillah Ibu ya, insya Allah seperti itu. Iya, rata-rata obat herbal itu tidak
tidak memberikan Dan, efek yang tidak memberikan efek yang tidak kita kehendaki gitu. Dan untuk pengobatan pun kalau misalnya obat itu misalnya kita menggunakan obat herbal untuk perbaikan pankreas, kalau pankreasnya sudah sembuh, diabetesnya bisa terbantu, kan tidak perlu minum obat seumur-umur lagi. Jadi memang justru pengobatannya lebih pendek daripada pengobatan obat-obatan sintetis ya, yang minum obat seumur hidup. Ya, mungkin yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa yang namanya pengobatan itu kan ada pengobatan yang menyembuhkan gejala, ada yang memang menyembuhkan penyebabnya. Jadi ada memang ya seperti itu. Yang kita harapkan adalah obat herbal ini mampu memang dia menyembuhkan sumber penyakitnya, bukan hanya menghilangkan gejala gitu loh ya. Oke ya. Mudah-mudahan clear ya. Insya Allah mudah-mudahan paham ya. Obat herbal yang selain bermanfaat untuk kesehatan tapi sekaligus ada manfaatnya juga untuk kecantikan. Misalnya obat herbal yang sekaligus untuk menghilangkan kerutan dan di kulit. Oh, ini sih mau awet muda ini. Iya.